Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep algoritma dan tipe data. Yang pertama di sini ada algoritma peubah. Algoritma peubah adalah variabel yang nilainya bukan konstanta atau selalu berubah sesuai dengan kondisi variabel yang terbaru. Di sini ada variabel P dan juga variabel Q. P sama dengan Q. Artinya berarti nilai P akan sama dengan nilai Q. Tetapi nilai Q-nya tetap. Kemudian, yang kedua ada algoritma pertukaran. Algoritma pertukaran ini berfungsi mempertukarkan masing-masing isi dari variabel sehingga nilai dari tiap variabel akan berubah atau bertukar. Ini ada contoh soal algoritma. Akan ada 4 contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui nilai P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Kemudian diberikan algoritma P sama dengan Q dan Q sama dengan R. Maka berapa nilai P, Q, dan R sekarang? Oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini ada algoritma P sama dengan Q. P sama dengan Q. Pada saat ini, nilai dari variabel P akan diberi nilai dari variabel Q. P awalnya nilainya adalah 10. Karena di sini ada algoritma P sama dengan Q, maka nilai P sama dengan nilai Q, yaitu 15. Jadi, P-nya sama dengan 15. Kemudian algoritma yang kedua, di sini ada Q sama dengan R. Berarti nilai dari variabel Q itu akan diberi nilai dari variabel R. Q sama dengan 5, karena di sini variabel R nilainya adalah 5. Kemudian di sini yang ditanyakan berapa nilai P, Q, dan R sekarang. Maka nilai P, Q, dan R sekarang adalah P15 sesuai dengan algoritmanya, Q 5, dan nilai R-nya di sini tetap 5. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui algoritma P sama dengan 11 nilainya, kemudian P sama dengan P plus 1, dan Q sama dengan P. Berapakah nilai P dan Q? Kita akan bahas satu-satu. Di sini kan ada algoritma P sama dengan P plus 1. Nilai P-nya awalnya adalah 11. Berarti di sini kita cantumkan 11. Setelah ditambah 1, di sini kan ada P sama dengan P plus 1. Berarti 11 ditambah 1 adalah 12. Kemudian di sini ada algoritma Q sama dengan P. Q sama dengan P. Pada saat ini, nilai dari variabel Q itu akan diberi nilai dari nilai yang ada pada variabel P yang baru. Yaitu P yang baru tadi ada 12 nilainya. Jadi, Q-nya sama dengan 12. P sama dengan 12 dan Q sama dengan 12. Kemudian, selanjutnya soal nomor 3. Diketahui 3 variabel peubah. Di sini ada 3 variabel P, Q, dan juga R. Agar isi Q ditaruh di P, kemudian isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R, maka algoritma yang dapat ditulis adalah, kita akan bahas yang pertama di sini, agar isi Q ditaruh di P. Nah, agar isi Q ditaruh di P, maka algoritma yang ditulis adalah seperti ini. P sama dengan Q. Kemudian yang kedua, isi R ditaruh di Q. Berarti
nilai dari R itu sama dengan Q, atau algoritmanya adalah Q sama dengan R. Selanjutnya, isi P ditaruh di R. Maka di sini algoritma yang ditulis adalah R sama dengan P. Seperti itu. Kemudian contoh soal berikutnya yang keempat. Di sini ada soal diketahui dua peubah yaitu K sama dengan 15 dan L sama dengan 25. Kemudian soalnya adalah buatlah algoritma untuk mempertukarkan isi dari variabel K dan juga variabel L. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita butuh lagi satu peubah atau satu variabel tambahan untuk menyimpan nilai dari salah satu peubahnya. Nah, algoritma pertukaran untuk masalah ini, algoritma pertukaran untuk soal yang ini, misalkan kita membuat variabel tambahan atau variabel baru. Misalkan di sini kita buat variabel dengan nama T. Nah, variabel T di sini kita buat sama dengan K. Pada algoritma ini, nilai dari variabel T atau variabel baru, variabel tambahan, akan diisi dengan nilai dari variabel K. Variabel K-nya adalah 15. Berarti T sama dengan 15. Kemudian, variabel K, kita buat algoritma K sama dengan L. Maka, algoritma ini, nilai dari variabel K akan diisi dengan nilai dari variabel L. Nilai variabel L-nya adalah 25. Berarti K sama dengan 25. Selanjutnya, variabel L sama dengan T. Pada algoritma ini, nilai dari variabel L akan diisi dengan nilai dari variabel T. Tadi variabel T-nya adalah 15. Berarti nilai dari variabel L yang terbaru adalah 15. Maka outputnya yang terakhir variabel K sama dengan 25 dan variabel L sama dengan 15. Karena di sini algoritmanya yang ditanyakan adalah algoritma untuk mempertukarkan isi dari variabel K dan variabel L. Itu adalah contoh-contoh soal algoritma. Selanjutnya, ini adalah soal analisa algoritma. Ini adalah gambar sekumpulan lidi yang jumlahnya adalah 12. Dapat membentuk kotak seperti gambar ini. Kemudian ada pertanyaan, pindahkanlah dua buah lidi yang saya tandakan merah. Dua buah lidi itu dipindahkan agar membentuk 4 buah kotak. Supaya bentuk kotaknya menjadi 4. Ini kan baru ada 3. 1, 2, 3. Nah, bagaimana caranya supaya membentuk kotak keempat dengan memindahkan 2 garis ini? Kita lihat gambar di bawahnya. 2 garis ini kita pindahkan untuk membentuk kotak bagian atas. Nah, 2 garis ini kita pindahkan untuk membentuk kotak bagian atas. Sehingga hasil gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini adalah tabel tipe data pada Python. Di sini ada tipe data boolean, string, integer, float, list, tuple, sampai dictionary. Dan nantinya beberapa tipe data ini akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, ini kita lihat, ini adalah contoh tipe data pada Python. Penerapan tipe data pada Python. Yang pertama, ini saya buat program sederhana di mana di dalam satu file program ini ada beberapa tipe data. Di sini saya buat komentar, di sini adalah contoh tipe data boolean, kemudian tipe data string, tipe data integer, tipe data float, dan juga tipe data kompleks. Ketika script ini dibuat, maka hasil runningnya adalah
yang ada di gambar sebelah kanan. Jadi untuk tipe data boolean itu mempunyai dua nilai, yaitu true dan juga false, atau 1 dan juga 0. Kemudian, ini adalah contoh penerapan tipe data string. Kita lihat fungsinya, tipe data string di sini terdiri dari karakter atau kalimat berupa huruf, angka, dan lain-lain yang diapit tanda kutip 2 atau kutip 1. Ini adalah contoh penerapannya. Kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data integer. Tipe data integer di sini adalah menyatakan nilai atau bilangan bulat, tidak desimal. Tetapi kalau bilangannya desimal atau tidak bulat, ada komanya, berarti kita menggunakan tipe datanya float. Untuk contohnya seperti ini. Di sini ada pencetakan angka 20 untuk tipe data integer dan pencetakan angka 3,14 untuk tipe data float. Berikutnya ini adalah contoh cetak untuk tipe data kompleks. Tipe data kompleks di sini adalah menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Kita lihat contohnya di sini ada pencetakan tulisan 5J. Jadi kombinasi dari angka atau bilangan bulat dan juga karakter atau huruf. Ketika programnya di running, maka hasil runningnya seperti ini yang ada di sebelah kanan. Itu adalah contoh tipe data pada Python. Kemudian selanjutnya, di sini ada contoh penggunaan tipe data list. Tipe data list itu adalah sebuah array yang berisi kumpulan tipe yang tidak sejenis. Nah, maksudnya seperti apa? Kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini ada pembuatan 3 variabel, yaitu variabel kata, angka, dan juga campur. Nah, masing-masing variabel ini mempunyai nilai. Di sini ada sama dengan, kata sama dengan, angka sama dengan, dan campur sama dengan. Nah, tipe data list ini fungsinya jika kita ingin mencetak sebuah list yang lebih dari satu atau pilihan yang lebih dari satu atau tulisan yang lebih dari satu kata, di sini kita bisa gunakan tipe data list dengan cara mengisi nilai variabelnya diawali dengan tanda buka kurung siku. Kemudian ditulis list apa atau tulisan apa yang ingin dicetak. Ini untuk kata, ini untuk angka, kemudian ini percampuran antara tampilan kalimat atau kata dan juga tampilan angka. Kemudian dicetak, ini coding atau script untuk mencetak menggunakan print. Kemudian nama variabel yang dibuat di atas itu tinggal kita panggil. Sehingga ketika di running dia akan mencetak sesuai dengan yang kita panggil di perintah print. Seperti ini hasil runningnya. Berikutnya, ada tipe data tuple. Tipe data tuple ini memang hampir sama dengan tipe data list. Perbedaannya, anggotanya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Dan juga perbedaannya, ketika pembuatan atau menggunakan tipe data tuple, itu untuk tanda kurungnya menggunakan tanda kurung biasa. Dan dipisahkan dengan koma untuk listnya atau untuk anggota yang ada di dalamnya. Tetapi tadi ketika penggunaan tipe data list ini menggunakan tanda kurung siku. Kalau yang tipe data tuple menggunakan tanda kurung biasa. Seperti itu. Jadi kurang lebih fungsinya sama. Perbedaannya hanya di penulisan coding atau scriptnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operator yang ada di dalam pemrograman. Yang pertama di sini ada operator aritmatika. Apa saja sih yang termasuk ke dalam operator aritmatika? Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, pembagian bulat, dan juga modulus atau sisa pembagian. Kalau kita terapkan operator ini di dalam bahasa pemrograman, bisa kita lihat contohnya di sini. Yang pertama, di sini ada contoh penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, sampai dengan di sini ada pembagian bulat.
Ya, ini adalah contoh penerapan operator aritmatika. Kemudian selanjutnya, yang kedua ada operator perbandingan. Untuk operator perbandingan, ini membandingkan dua nilai dan nanti hasilnya itu akan menghasilkan pernyataan true atau false, benar atau salah. Di sini ada operator lebih dari, kurang dari, atau lebih kecil, ini lebih besar, sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Kita lihat di sini, di contohnya yang ada di sebelah kanan. Contoh yang pertama, di sini ada nilai 10. Apakah 10 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah true. Kemudian, apakah 8 lebih kecil dari 6? Jawabannya adalah false, karena 8 itu adalah lebih besar dari 6. Kemudian, contoh berikutnya, apakah 10 sama dengan 10? Hasilnya adalah true. Dan juga apakah 5 tidak sama dengan 6? Ini tandanya tanda tidak sama dengan ya. Kita lihat di tabelnya, ini adalah tanda tidak sama dengan. Apakah 5 tidak sama dengan 6? Hasilnya adalah true. Dan seterusnya sampai contoh yang terakhir. Selanjutnya ada operator bitwise. Operator bitwise di sini ada AND, OR, NOT, XOR, kemudian geser bit ke kiri dan geser bit ke kanan. Kita akan bahas satu persatu operator bitwise-nya, dimulai dari operator AND. Untuk operator bitwise, ini yang dibandingkan adalah pernyataan dan yang dihasilkan juga pernyataan. Kalau tadi operator perbandingan adalah yang dibandingkan adalah sebuah nilai atau angka. Tetapi kalau operator bitwise, ini yang dibandingkan adalah pernyataan. Di sini ada operator AND. Operator AND ini akan bernilai false atau 0 apabila nilai semua operannya atau salah satunya bernilai false. Dan akan bernilai true atau benar apabila kedua-dua operannya bernilai true. Kita lihat di sini ada tabel simulasinya. Ini ada dua operan atau ada dua nilai, operan 1 dan operan 2. Jika operan satunya false dan operan 2-nya false, maka operator AND-nya hasilnya adalah false. Kenapa? Karena operator AND ini akan menghasilkan nilai true apabila kedua-duanya operannya bernilai true. Makanya di sini yang pertama false, kedua false, ketiga false, dan yang terakhir adalah true. Kenapa dia true? Karena kedua-duanya operannya bernilai true atau 1. Itu operator AND. Jika operator OR ini akan menghasilkan outputnya itu true jika salah satunya bernilai true atau kedua-duanya bernilai true. Ya, kita lihat di sini operan yang pertama false, yang kedua false, maka operator OR-nya hasilnya adalah false. Jika operan satunya false, operan 2-nya true, maka menghasilkan nilai true. Kenapa bisa menghasilkan nilai true? Karena salah satu operannya bernilai true. Begitu juga untuk yang baris ketiga dan baris keempat. Kenapa baris keempat juga true? Karena memang salah satu dari operannya bernilai true. Ya, jadi kalau operatornya AND, dia akan bernilai true jika kedua-duanya operannya bernilai true. Tetapi kalau operator OR, dia akan bernilai true jika salah satunya saja sudah bernilai true. Seperti itu. Selanjutnya adalah operator XOR. Untuk operator XOR ini, dia akan bernilai true jika antara operan 1 dengan operan 2 nilainya berbeda.
Tapi dia akan menghasilkan nilai false jika operan 1 dan operan 2 nilainya sama. Contohnya seperti ini. Di baris yang pertama, operan 1-nya 0, operan 2-nya 0. Maka outputnya adalah 0 karena dia operan 1 dan operan 2-nya sama-sama false. Baris kedua, operan 1-nya 0, operan 2-nya 1. Maka dia outputnya menghasilkan nilai 1 atau true. Ya, karena antara operan 1 dan operan 2 nilainya beda. Atau yang satu false, yang satu true. Begitu juga baris yang ketiga, operan 1-nya true, operan 2-nya false, maka hasilnya true. Tetapi di baris yang terakhir, operan 1-nya true, operan 2-nya true, maka outputnya adalah 0 atau false. Kenapa? Karena operan 1 dan operan 2 nilainya sama. Kalau sama, berarti hasilnya false. Tapi kalau beda, berarti hasilnya true. Selanjutnya, pada pemrograman Python, di sini kita akan coba menjalankan penggabungan nilai string pada program. Ini adalah contoh program penggabungan dua string. Yang pertama, di sini kita buat variabel kata 1 dan juga kata 2. Kata 1 akan mencetak tulisan belajar bahasa pemrograman Python. Kata 2 akan mencetak tulisan sangat menyenangkan. Kemudian kita panggil atau kita cetak menggunakan perintah print. Print kata 1.2 kemudian koma dipanggil variabelnya, yaitu variabel kata 1 dipanggil, kemudian variabel kata 2 dipanggil. Jadi untuk tulisan yang berwarna hitam ini adalah nama variabel, untuk tulisan yang berwarna hijau ini adalah kalimat yang akan dicetak. Kemudian untuk prosesnya di sini ada variabel lagi, yaitu variabel gabung. Variabel gabung di sini untuk menampung hasil dari penggabungan variabel kata 1 ditambah variabel kata 2. Kemudian kita mencetak tulisan hasil penggabungan kata 1 dan kata 2. Kemudian print lagi dipanggil variabel gabungnya. Ketika di running hasilnya seperti ini. Kata 1 tercetaklah isi dari kata 1 yaitu belajar bahasa pemrograman Python. Kata 2 tercetaklah tulisan sangat menyenangkan. Kemudian di sini ada lagi print hasil penggabungan kata 1 dan kata 2. Maka di sini mencetak hasil penggabungan kata 1 dan kata 2. Kemudian di sini dipanggil variabel gabung. Apa isinya variabel gabung? Variabel gabung adalah variabel kata 1 ditambah variabel kata 2. Yaitu tulisan kata 1 isinya apa digabung dengan tulisan yang ada di variabel kata 2. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi len. Fungsi len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Ini adalah contoh penggunaan fungsi len. Yang pertama di sini ada variabel kata yang berisi tulisan belajar bahasa pemrograman Python. Kemudian di sini ada variabel jumlah underscore karakter sama dengan, variabel ini adalah variabel untuk menampung hasil dari fungsi len. Di sini fungsi lennya adalah len buka kurung tutup kurung, kemudian dipanggil variabel katanya. Maka dia akan menjalankan dan menghitung berapa jumlah karakter yang ada di dalam tulisan belajar bahasa pemrograman Python. Kemudian print dipanggil variabelnya, yaitu variabel jumlah underscore karakter. Maka ketika di running hasilnya adalah 33. Ini adalah jumlah karakter yang ada pada variabel atau nilai dari variabel kata. Selanjutnya adalah fungsi indeks. Fungsi indeks ini digunakan untuk mengetahui posisi karakter atau huruf di dalam kalimat. Ini adalah contohnya. Di sini ada kata atau variabel kata yang berisi tulisan Aisyah spasi Zahra. Kemudian di sini ada perintah atau fungsi indeks. Kata titik indeks. Kata ini adalah variabel yang sudah kita buat di atas, titik indeks. Kemudian ini adalah skripnya atau fungsi indeksnya. Kemudian buka kurung, tutup kurung, Z. Maka dia akan melakukan pencarian di mana posisi karakter Z ini
yang ada pada nilai dari variabel kata yang ada pada tulisan ini. Maka akan tercetak 6. Karena karakter Z itu ada posisinya di ke-6. Kemudian di sini indeks lagi, yaitu karakter R. Karakter R posisinya ada di urutan keberapa? Maka yang tercetak adalah ada di urutan ke-9. Oke, selanjutnya membuat dokumentasi kode program. Dokumentasi kode program itu adalah bentuk hard copy dari modul program yang telah ditulis, termasuk properti dari kode programnya, seperti kapan programnya itu dibuat, tanggal berapa, kemudian menggunakan versi softwarenya, itu versi berapa, kemudian nama modulnya, yang membuatnya siapa, nomor, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa tahapan membuat dokumentasi kode program? Yang pertama, di sini ada mengidentifikasi kode program, kemudian membuat dokumentasi program dengan memberikan penjelasan pada setiap baris program. Ya, jadi setiap baris codingnya mungkin bisa kalian berikan komentar atau berikan penjelasan berupa sebuah komentar. Kemudian yang terakhir adalah melakukan generate dokumentasi atau dikelompokkan atau digabungkan. Sekian penjelasan saya mengenai konsep algoritma dan juga tipe data. Untuk yang sudah menyimak, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.